Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini di materi Badan Usaha PT Tuntas Sebagai Group. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hendri Indradi. Di jajaran PT kebetulan diberi amanah sebagai Direktur Pemasaran PT Tuntas Sebagai Group. Untuk materi kali ini tentang Badan Usaha akan kita paparkan grand design dari PT Tuntas Sebagai Group, apa yang akan kita lakukan ke depan dan juga langkah-langkah apa yang akan kita lakukan untuk saat-saat ini. PT Tuntas Sebagai Group merupakan pelaku ekonomi dan keuangan inklusif. Artinya apa? Ini bahasa ekonomi untuk sebuah usaha. Artinya PT Tuntas Sebagai Group ini, harapan Mas Tuntas adalah sebuah perusahaan rakyat, perusahaan rakyat di mana nanti sahamnya milik rakyat, berguna untuk rakyat, dan juga mengacu atau mengakomodir dari ekonomi kerakyatan. Sebelum langkah yang selanjutnya, ini ada sedikit tips untuk membuat sebuah program kerja atau membuat sebuah usaha, sebuah perusahaan. Jadi ada 9 langkah penyusunan program kerja. Yang pertama adalah membuat analisis kebutuhan, permasalahan yang ada dan isu yang ada saat ini apa. Jadi kenapa program itu harus dibuat, kenapa perusahaan ini nanti ke depan seperti apa, harus dibuat analisanya, apa faktor-faktor apa yang mempengaruhi itu. Yang kedua adalah merumuskan ide dasar dan latar belakang. Ide ini untuk apa? Idenya apa untuk yang layak di daerah tersebut, cocoknya untuk usaha apa, ini harus dirumuskan. Yang ketiga, merumuskan tujuan atau target. Targetnya 1 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, sampai 1 tahun ke depan. Itu dirumuskan secara bertahap, jangka pendek, menengah, dan panjang. Yang keempat, menentukan subjek atau sasarannya. Sasarannya yang paling dituju apa? Mungkin tentang SDM di masyarakat tersebut, atau mungkin menggali potensi, potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, dan juga potensi wilayah. Yang kelima, menentukan indikator keberhasilan. Nah, keberhasilan apa yang paling mendukung di situ? Misalnya tadi di faktor-faktor di desa itu yang paling menonjol apa? Nah, ini faktor-faktor ini harus kita tahu persis keunggulan dari wilayah tersebut. Yang keenam, merencanakan model, metode, atau materi. Nah, ini perlu dikaji, dikaji tentang materinya apa, faktor yang mempengaruhi itu. Yang ketujuh, merencanakan tempat, waktu, dan pelaksanaan. Ini sangat penting, karena apa? Punya usaha kalau tidak punya tempatnya juga repot kan gitu. Jadi harus ditentukan tempatnya di mana dan kapan dimulai usaha tersebut, dan kapan pelaksanaannya dilaksanakan. Jadi tahapan-tahapan ini yang memang benar-benar harus kita lalui. Merencanakan tim pelaksana. Artinya kalau sebuah usaha dicari berapa karyawan yang dibutuhkan, berapa pelaksananya, untuk bagian produksi, untuk bagian marketing, untuk bagian operasional, dan lain-lain. Yang terakhir, 9 langkah ke-9 adalah merencanakan pengelolaan dana. Nah, kita butuh modal berapa untuk usaha itu, dan modal itu bisa digunakan apa saja dan bisa bertahan sampai berapa lama sebelum ada benefit. Ini langkah-langkah yang harus kita lakukan. Ini sedikit kita kupas sedikit. Nah, PT Tuntas Sebagai Group harapannya akan menghasilkan satu, dengan adanya PT Tuntas Sebagai Group yang nanti dibentuk di seluruh cabang yang ada di semua kabupaten dan provinsi di Indonesia, munculnya akan sebuah pertumbuhan, pertumbuhan ekonomi di sini yang maksud, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah pengentasan kemiskinan. Yang ketiga adalah menciptakan lapangan kerja.
Yang keempat sama pemerataan ekonomi. 1, 2, dan 3 sampai keempat ini adalah harapan di mana ekonomi mikro, ya, ekonomi mikro bisa terjangkau oleh itu. Jadi teman-teman atau masyarakat yang tidak punya pekerjaan bisa mendapatkan pekerjaan yang diakomodir oleh PT Tuntas Subagio Group. Juga mengentaskan kemiskinan ini bisa berupa apa? Ya, tadi kalau sudah tadinya nganggur, terus dapat pekerjaan di ini, otomatis nilai ekonominya akan tinggi, ya, akan bertambah. Pertumbuhan ekonomi juga akan bertambah di situ. Nah, secara umum nanti PT Tuntas Subagio Group ke depan bisa menjaga stabilitas harga pangan, ya, dan juga sebagai penguatan nilai rupiah. Karena apa? Ketika nanti program-program kerakyatan, ekonomi kerakyatan yang dijalankan oleh PT Tuntas Subagio berjalan di semua kabupaten yang ada di Indonesia, otomatis harga pangan akan terjangkau. Ya. Nah, ini sedikit akan saya gambarkan kepada Bapak Ibu semuanya, ya, tentang pelaku ekonomi di Indonesia. Jadi di Indonesia ini ada beberapa badan usaha yang memang sampai saat ini berjalan, ya. Yang pertama adalah badan usaha milik rakyat. Di situ ada koperasi, ya, ada UMKM dan lain-lain, ada kelompok tani, ya. Yang kedua ada badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Karena program pemerintah selama ini belum maksimal terserap sampai desa, dan program badan usahanya BUMN tidak sampai ke pelosok. Karena apa? Terkendala di undang-undang BUMN yang ada. Nah, kita ada di mana saat ini? Ya, PT Tuntas Subagio Group ada di sini, badan usaha milik swasta. Ya. Badan usaha milik swasta ini yang punya keunggulan dalam ekonomi pasarnya. Pasar bisa di nasional, lokal, juga internasional. Ada juga lagi satu badan usaha milik asing. Ya. Badan usaha milik asing ini yang sekarang banyak menguasai menguasai wilayah-wilayah yang ada di Indonesia, termasuk menggali potensi alam yang ada di Indonesia. Ya. Contohnya Freeport, ya, Newmont, dan lain-lain, adalah perusahaan asing. Nah, ke depan harapannya PT Tuntas Subagio Group bisa bersanding atau setara dengan perusahaan-perusahaan nasional juga yang ada, misalnya Abu Rizal Bakri, dia punya Bakri Group, ya, ada Salim Group, ya, macam-macam, ada Transport. Nah, ini kita PT Tuntas Subagio Group menjadi salah satu modal kita nanti di ekonomi kerakyatan. Ketika semua perusahaan ini dan juga pemerintah bersatu, ya, membuat sebuah korporasi badan usaha di sini bersinergi, dia akan menumbuhkan sebuah lingkungan bisnis, ya, dan menciptakan sebuah ketahanan nasional, ya, ketahanan nasional. Dan akhirnya harapan pemilik adalah World of Nation, ya. Artinya apa? Artinya ini sebuah kesejahteraan nasional. Kalau di buku Pancasona, inilah visi YSN, ya, kita gabungkan dengan visi YSN adalah mewujudkan masyarakat yang gemah ripah loh jinawi, tau titik tentrem keterdarjo. Dan itu bisa terwujud dengan, ya, dengan bersinerginya badan usaha milik swasta, pemerintah, dan rakyat bersatu. Nah, ini konsep di mana PT TSG menjadi perusahaan rakyat, ya, perusahaan yang memang mengakomodir semua potensi yang ada di masyarakat. Dari 2015, ya, dari 2015 sampai saat ini, ya, YSN dibentuk dari profesional, ya, YSN profesional dan juga Tikospidi Hanato Baris. Nah, kenapa dibuat seperti itu? Ini adalah piramida usaha badan usaha besar dan UMKM. Jadi di Indonesia kalau dibuat piramida seperti ini yang ada, ya.
ada ekonomi mikro, ada usaha menengah, ada juga usaha besar. Nah, YSN mengambil dua-duanya, satu dari atas dan satu dari bawah. Profesional bagaimana ekonomi makro dibangun ya sampai saat ini ya dari 2016, dan juga Tikus PD Hanoto Baris ini membangun ekonomi mikro. Harapannya di 2 Desember 2022 semuanya bersenandung ya, bisa bertemu di sini, semuanya bisa tercapai. Yang ekonomi makro juga sudah selesai dan ekonomi mikro bisa kita awali dari saat ini ya. Karena apa? Ironis, kondisi saat ini ya, perusahaan yang go public cuma sekian persen ya, sementara penduduk miskin yang mengharapkan belum punya pekerjaan sekian persen ya. Jauh ironis. Ini pekerjaan kita sebagai Tikus PD Hanoto Baris untuk bagaimana menggerakkan ekonomi mikro yang ada ya, melewati PT TSG ini untuk bisa ya, merah ini bisa menjadi hijau, hijau bisa menjadi biru, biru bisa menjadi orange ya. Next. Nah, ini adalah grand design dari PT Tuntas Subagio Group. Jadi PT TSG ya, PT Tuntas Subagio Group menjadi induk dari perusahaan-perusahaan yang akan dimiliki nantinya ya. SN Jebeng ke depan akan menjadi PT, ini contohnya SN Tani ya, SN Tirta, SN Akses, SN Konstruksi dan lain-lain ya. Nanti ada 7. Semuanya ini akan bersinergi sebagai anak perusahaan dari PT TSG ya. Dan semuanya akan bersinergi dengan pemerintah. Dalam hal apa? Pemerintah membantu pada hal polisi, kebijakan ya, infrastruktur ya, insentif dan lain-lain. Jadi bersinergi dengan birokrasi yang ada, juga dengan universitas yang ada. Untuk apa? Akan adanya training untuk karyawannya ya, untuk pengembangan teknologi kita harus bekerjasama dengan universitas yang ada ya. Hingga harapannya dengan PT TSG dengan manajemen yang profesional ya, dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sini adalah perusahaan yang akuntabel, artinya bisa menggapai pasar lokal ya, nasional dan global market. Nah, ini ketika ini bisa tercapai, Gemah Ripah yang tadi menjadi cita-cita atau visi dari YSN dilakukan dengan ini proses. Karena apa? Kita harus ingat bahwa Yayasan Surya Nuswantara bergerak di bidang sesuai dengan undang-undang yayasan, hanya bergerak di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Untuk melaksanakan itu semua harus ada kegiatan ekonomi di sana, dan PT TSG ini menjadi program ekonomi yang nanti disusun oleh departemen-departemen yang ada di pusat YSN. Ini adalah struktur manajemen PT TSG ya, yang nanti dibangun atau di cabang-cabang ini sebagai membentuk cabang-cabang yang ada di kabupaten yang ada di Indonesia. Setiap cabang ya, ini ada PT TSG yang memiliki beberapa divisi, 7 divisi ya, sampai saat ini. Cabang ini nanti akan memiliki beberapa pos sana, atau divisi juga yang sama dengan divisi yang ada di atas. Setiap struktur cabang di kabupaten ada namanya kepala cabang ya. Kepala cabang, ada kabag administrasi dan keuangan, ada kabag gudang ya. Dan ini nanti membawahi dari kabag Jebeng, kabag SN Tani, SN Tirta, SN Akses dan lain-lain. Juga nanti setiap pos yang ada, setiap bagian Jebeng itu pasti ada bagian administrasi dan keuangan untuk memantau pergerakan usaha yang ada. Jadi ini yang nanti di setiap kabupaten harus dibentuk ya. Kemarin sudah ada beberapa yang dibentuk. Nah, ini
dengan konsep ini nanti dibentuk di setiap kabupaten. Ini gambaran dari perusahaan ekonomi dan keuangan inklusif yang ada. Jadi PDTSG ya, sesuai dengan berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang ada ya. Ada undang-undang perbankan, ada undang-undang keuangan mikro, ada undang-undang koperasi di sana. Nah, dia akan membentuk sebuah lingkungan lembaga keuangan usaha rakyat ya, bersinergi dengan TSG. Nah, di sana pemerintah ada undangnya juga di sana, kesempatan berusaha, undang koperasi. Jadi ketika pemerintah mensupport pendampingan ya, ada perbankan di sini ya, PDTSG akan menghasilkan industri usaha besar ya. Jadi kelompok-kelompok tani ya, nelayan ya, ini yang menjadi mitra dari PDTSG ya. Kalau nanti di SN Tani berarti dia akan bersama dengan petani ya, macam-macam. Jadi ada sinergi dengan rakyat, ada sinergi dengan pemerintah, dan kita swasta di sini berdiri sebagai permodalannya dan manajemen ya. Lanjut. Mengapa YSN launching di 2022 ya? Ini penjelasan ekonomi, di mana nanti di 2025 ya, di 2025 akan terjadi ketimpangan laju pertumbuhan penduduk 0,49% ya, dengan laju pertumbuhan bahan pangan 0,3%, dan ditambah lagi dengan pemanasan global dan juga COVID-19 yang ada, maka di tahun 2025 ya, Indonesia akan mengalami defisit pangan 70 juta ton ya. 70 juta ton ini apa saja ya? Ada beras 53 juta ton sendiri, ada jagung yang 12,5 juta ton, dan juga kedelai ya. Dan ini adalah bahan-bahan pokok ya. Sumber 2016 di Januari ya. Nah, ini mengapa kita harus membuat program ketika 2025 ini ya, sebelum ini terjadi 3 tahun kita punya waktu yang cukup untuk program berjalan ya, 2022 sampai 3 tahun untuk program berjalan agar ini tidak terjadi. Nah, program seperti apa yang mau kita tawarkan nanti akan kita kupas perlahan. Kita akan kasih contoh salah satu program di mana nanti melibatkan departemen, melibatkan Dewan Desa, Dewan Kecamatan, Dewan Kabupaten, dan juga Dewan Provinsi dan Pusat ya. Nah, kenapa sih terjadi seperti itu, prediksi seperti itu di 2025 ya? Karena kondisi dan permasalahan bahan pangan di Indonesia seperti ini. Jadi yang pertama adalah tentang lahan pengusahaan petani yang sempit ya. Dengan adanya laju pertumbuhan penduduk yang ada, banyaknya dibangun rumah-rumah dan juga sektor usaha yang ada, lahan petani menjadi sempit ya. Yang kedua, lemahnya kelembagaan dan posisi tawar petani ya, tata niaga, serta belum adilnya sistem pemasaran yang ada. Nah, ini karena lemahnya manajemen yang baik dari mulai bibit sampai pasca panen. Yang ketiga, belum tersedianya sarana pasca panen yang memadai. Ini yang paling penting ya. Banyak kita punya petani-petani yang hebat, bisa mengelola bagaimana berimprovisasi ya. Cuma kadang ketika hasil panen yang bagus tidak menjamin juga sebuah keuntungan yang besar. Karena apa? Harga pasca panen ini yang masih dikuasai oleh para kapitalis ya. Yang keempat, belum adanya pendataan yang real time tentang luasan komoditas ya, tentang sarana produksi yang ada. Jadi belum tepat apa yang harusnya ditanam dengan apa yang harusnya dihasilkan ya. Ini.
yang dibutuhkan pasar apa dan yang ditanam apa itu kadang belum pas ya, hanya sesuai dengan keinginan sendiri saja. Selanjutnya diperlukan dukungan teknologi kreatif dan inovatif ya, dibutuhkan dukungan teknologi kreatif ya. Yang keempat, kerusakan. Yang terakhir, kerusakan sumber daya alam sebagai perilaku manusia termasuk dalam budidaya pertanian yang ada. Banyaknya bahan-bahan kimia ya, bahan-bahan kimia yang ada justru itu merusak di degradasi lingkungan di tanah dan lain-lain ya. Ini kenapa kondisi saat ini terjadi kurang bagusnya dalam hal panen ya, karena permasalahan-permasalahan seperti ini. Ini kita ambilkan contoh ya, dari survei yang ada, di mana untuk masyarakat Indonesia ya, cadangan berasnya adalah 37% hanya 1-3 kg per satu keluarga ya. Dan yang lebih ironis adalah seperempatnya, lebih dari seperempatnya, 26% tidak punya stok beras di rumah ya. Ini menjadi PR kita untuk bagaimana ini bisa menjadi minimal ya, minimal stoknya ada 1-3 kilo. Yang selanjutnya 21% masyarakat lumayan ya, ada 5-10 kilogram untuk stok beras yang ada. Nah, yang sejahtera adalah di 16% ini ya, hanya sampai seperempat ya, hanya 16% yang stok berasnya lebih dari 20 kg. Nah, ini harus menjadi PR kita bersama, bagaimana membuat sebuah usaha yang memang bisa mengentaskan kemiskinan ya, bagaimana ini memberikan lapangan kerja untuk yang di sini, karena apa? Mereka nggak punya stok beras untuk membeli ya, ini PR. Di graf ini ya, ini adalah PT Tuntas Subagio Group model bisnisnya ya. Di sini kita akan bersinergi dengan koperasi ya, ini salah satunya. Ini kita ambil contoh untuk satu program yang ada di pertanian ya, koperasi yang milik petani. Nah, di sini kita mengkonsolidasi, ada petani ya, ada petani yang tidak punya lahan, ada petani yang punya lahan tapi tidak bisa mengelola ya, ada petani yang tidak punya dua-duanya. Nah, artinya kan hanya punya bisa tenaga saja gitu. Nah, dilakukan pendampingan oleh PT TSG melalui badan usaha yang ada di desa ya. Nah, didampingi terus bagaimana dari proses bibit ya, pupuknya seperti apa ya, dengan juga obatnya apa. Nah, ini diberi pendampingan yang sesuai. Setelah itu juga diberi pendampingan tentang tata kelola ya, tata kelola dari mulai hulu ke hilir ya, tata kelola, terus teknologi pertanian apa yang cocok untuk wilayah tersebut ya. Akhirnya ini mendapatkan kemudahan ya, mungkin bantuan kredit atau apa ya. Terus di sini adalah tentang pasca panen. Kalau ini sebelum ya, sebelum sampai tanam, di sini adalah pasca panen. Pasca panen ini petani yang tadi mengalami kesulitan tentang bagaimana menjualnya, kita membuatkan sebuah tentang pergudangan ya. Di sini sistem pergudangan yang kita miliki ini adalah implementasi dari programnya kecamatan ya. Kita implementasikan dalam sebuah program di sini pergudangan ya, dimana nanti hasil panen ini kita dibeli oleh logistik yang ada di sana, di kecamatan, di gudang yang ada di kecamatan, nanti dibeli dengan harga yang pantas hingga nanti bisa didistribusikan ke konsumen ya.
konsumen. Konsumen itu bisa dua, ya, warung ataupun langsung dijual langsung. Nah, ini saham yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan dan perusahaan rakyat, di mana nanti memang saham-saham ini dari perusahaan PT TSG ini ya dimiliki oleh masyarakat itu sendiri dan juga dikelola dengan manajemen yang baik. Nah, PT TSG menjadi sebuah harapan bagi kita semuanya untuk di pertanian dan di peternakan, ya, macam-macam di semua bidang nanti. Ini salah satu contohnya di pertanian. Ya. Ada beli beras seperti apa, ya, gabahnya harus dikemas dengan baik, ya, hingga nanti sampai ke konsumen. Nah, ini adalah alur bisnis hulu ke hilir, ya, yang tadi adalah penjelasan singkatnya. Ini adalah bagaimana urutannya, ya. Pendataan atau penawaran pinjaman atau pendampingan dari petani. Ini bisa petani yang tadi tidak punya lahan, ya, terus kita berikan pemahaman. Ini adalah kantor kita yang ada di kabupaten dan kecamatan. Nantinya setiap kecamatan kita punya untuk mendata petani yang ada atau kelompok-kelompok tani yang ada, hingga dilakukan pendampingan, ya, pendampingan yang ada. Nah, hubungannya apa dengan departemen yang kita jalankan, ya? Kita punya 9 departemen dan bisa lebih di sini, ya. Ada PU di sini untuk membangun sarana prasarananya di sana yang ada di sini, ya. Irigasi ini dilaksanakan oleh departemen PU-nya, ya. Sampai dengan adanya ini warung, ya, warung retail yang ada di setiap kecamatan atau desa. Nantinya kita punya warung rakyat. Ada juga departemen riset dan teknologi yang bagaimana pengembangan teknologi pertanian ini dijalankan, ya. Ini beberapa contoh hubungannya departemen dengan program, ya. Karena tadi PT ini sebagai implementasi dari program yayasan. Jadi yayasan punya program dan dilaksanakan oleh PT, ya. Jadi semua program ini yang melakukan adalah Dewan Desa sampai Dewan Pusat, ya. Cuma dilaksanakan dalam bentuk badan usaha yang dilakukan oleh PT Tuntas Superbio Group. Nah, di pendampingan di sini diberikan setelah tadi dia tidak punya lahan, misalnya kita ambil contoh tidak punya lahan, di sini kita kasih lahan, ya. Kalau yang punya lahan tapi tidak bisa mengerjakan, kita kasih tenaga kerja untuk mengerjakan lahan itu. Hingga ini kolektif, ya. Pendampingan tentang proses panen yang ada. Dan gabah itu nanti diproses, setelah dipendamping diproses, dipilah-pilah, ya, mana yang kualitas A, B, dan C. Hingga ketika ini proses terjadi, namanya untung. Yang tadi tidak dapat penghasilan, di sini menjadi bagi hasil, pembagian bagi hasil, ya. Ini disesuaikan dengan berapa luas lahan yang digunakan, ya, berapa modal yang digunakan, nanti akan berhasil di sini. Ini yang dimaksud, ya. Jadi yang tidak punya penghasilan di sini hingga mendapatkan penghasilan di sini. Hingga gabah tadi bisa didistribusikan oleh offline dan online, ya. Offline kita akan punya mat atau toko-toko di masing-masing kecamatan untuk menggali potensi ekonomi yang ada selain ini, ya. Dan juga online, ya, bisa akses menjadi badan usaha kita untuk menjalankan, mempromosikan, ya, memasarkan produk-produk ini secara online, ya. Hingga semua produk itu sampai di masyarakat atau konsumen, ya. Ini adalah alur tentang bisnis hulu ke hilir. Program desa sampai program pusat ada di sini semuanya, ya. Tinggal kita membedah satu persatu. Nanti akan kita bedah di departemen lagi, ya. Di diklat departemen ini hanya secara umum, ya.
selanjutnya adalah tentang pengembangan jejaring hilir dari PT Tuntas Subagio Group. Jadi PT Tuntas Subagio Group pengembangannya adalah melakukan ya di supplier kementerian, di BUMN ataupun BUMD yang ada ya. Juga di toko pangan, membentukkan toko pangan di masing-masing desa, juga ada warung-warung pangan ya, ada resto, ada kafe ya. Nanti ini adalah pengembangan dari jejaring yang memang ada nanti di setiap kabupaten dan juga nanti di setiap desa-desa. Ini wujud dari implementasi program dari yayasan melalui departemen yang akan dilakukan oleh PT Tuntas Subagio Group. Jadi Indonesia ya, dengan ada berbagai macam budaya dan lain-lain ya, budaya, sosial, keagamaan. Kita beringat tentang sejarah bahwa dulu di Indonesia zamannya kerajaan-kerajaan, ada Sriwijaya, kerajaan Kutai Kartanegara di Kalimantan, ada kerajaan Majapahit di Jawa, ada kerajaan Gorontalo di Sulawesi. Mereka pada zaman itu mengalami zaman keemasan ya. Karena apa? Karena memang di Indonesia saat itu dilewati oleh yang namanya jalur sutra ya, jalur perdagangan sutra dari Selat Malaka, Laut Jawa hingga Laut Sulawesi di sini. Nah, jalur sutra ini yang akan diangkat kembali oleh beliau Bapak Tuntas Subagio selaku pemilik dengan visinya tentang mewujudkan masyarakat yang kembali pahlawan Jinawi dengan adanya PT Tuntas Subagio Group ya. Dengan PT TSG yang ada di semua kabupaten yang ada di Indonesia, harapannya nanti akan seperti jalur sutra zaman dulu, di mana saling bertukar produk ya. Dari Sumatera bisa dikirim ke Jawa, Jawa bisa dikirim ke Kalimantan, Kalimantan ke Sulawesi, Sulawesi ke Papua, Papua ke Jawa, sebaliknya melalui cabang-cabang yang dibentuk di setiap kabupaten yang ada. Karena nanti di 2022 program yayasan akan berjalan di semua wilayah yang ada di Indonesia. Tentu saja PT TSG akan membuka cabang di semua wilayah yang ada di Indonesia. Itu menjadi jalur sutra baru ya untuk depan. Nah, ini kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh tentang program pertanian ya, program pertanian. Ini visinya adalah tentang bagaimana membuat lumbung untuk Nusantara ya. Peta jalan swasembada beras menuju Indonesia mandiri. Indonesia akan mandiri ketika semua desanya mandiri ya. Semua desa mandiri karena tercukupi oleh kebutuhannya dengan saling silang tukar produk. Program yang bersinergi dengan departemen yang dibuat oleh departemen dan nanti akan dilaksanakan oleh PT TSG, salah satunya adalah tentang bagaimana tentang pertanian ya. Di setiap kabupaten ya akan dilaksanakan atau industri pertanian, agroindustri pertanian menggarap 1.000 sampai 5.000 hektar ya, lahan yang tadi bisa itu diisi oleh kelompok tani, lahan itu sewa atau lahan itu kita beli atau nanti bekerja sama dengan para petani ya. Nanti jumlahnya ada sekitar 1.000 sampai 5.000. Karena apa? Dengan hitungan 1.000 sampai 5.000 hektar 3 tahun ke depan swasembada beras bisa kita capai ya. Hingga terjadi yang tadi diprediksi bahwa 2025 kita mengalami kekurangan bahan pangan. Dengan program ini salah satunya ya bisa mengurangi. Program ini akan bersinergi dengan SN Tani, tentu saja salah satu divisi dari PT TSG ya, 1.000 hektar di sini. Bersinergi dengan koperasi yang ada di masyarakat ya, di desa.
bersinergi dengan perbankan yang ada, ya, perbankan yang ada, karena nanti alur keuangannya melalui perbankan. Juga ada SN Center di sini. SN Center sebagai apa? Nanti kita bersinergi dengan universitas yang ada untuk apa? Untuk memberikan pelatihan kepada petani, ya. Karena tentang teknologi pertanian juga nanti terbarukan juga akan dipakai, ya. Di sini ada labnya, ya. Jadi nanti ini akan dikelola secara utuh, ya. Jadi selama ini petani kita hanya manual, ya, dengan pola-pola caranya, tapi nanti dengan program, salah satu program departemen di YSN yang akan dilaksanakan oleh PT TSG, tentu saja akan dilakukan secara profesional. Ada pendampingan di sini, ada labnya teknologi di sini, ya. Dan ketika nanti dilaksanakan di setiap kabupaten yang ada, otomatis pergerakan ketahanan pangan akan terjaga di situ, ya. Nah, ini di satu kabupaten, ya, tadi yang kita sebut adalah, kita sebut klaster gitu aja. Jadi klaster, satu klaster kabupaten, tentu saja ini ada warung pangan di sini sebagai tempat bagaimana sumber pertanian tadi dijual, ya. Ada satu klaster, ada pembudidayaan budidaya di sini, benih dan lain-lain, ya. Ini mulai pembenihan di sini. Jadi mulai pembenihan sampai hasil panen, ya. Di sini ada pembenihan, ada PT TSG sebagai kunci atau karena sebagai modal utamanya, ya. Dia bersinergi dengan perbankan karena semuanya melakukan proses akses keuangannya melalui perbankan, ya. Jadi hingga nanti melayani UKM yang ada di desa tersebut. Jadi satu klaster adalah satu perencanaan di mana di dalam satu kabupaten kita bersinergi dengan LKM, BUMR, ya, Badan Usaha Milik Rakyat, UMKM, dengan petani langsung, ya, hasil produksinya nanti bisa dijual di warung pangan yang ada. Sehingga semuanya saling berkaitan. Nah, ini yang dimaksud dengan kemandirian pangan yang ada di desa. Jadi itu sekelumit yang memang kita paparkan tentang PT TSG ke depannya. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang adalah tentang bagaimana membentuk cabang-cabang yang ada di masing-masing kabupaten, ya. Setelah mereka itu terbentuk, nanti tim TSG akan melakukan touring ke masing-masing wilayah untuk memberikan pemahaman, untuk memberikan sebuah persepsi yang sama tentang apa yang kita lakukan, ya. Hingga nanti semua divisi yang ada bisa berjalan di daerah tersebut, ya. Kita lakukan dari hal yang kecil, ya. Kita lakukan hal yang kecil. Jadi perjalanan grand design ini akan bisa berjalan ketika kita buat roadmap-nya, ya. Setelah kita buat roadmap, kita buat eksekusinya, eksekusi setiap perjalanan itu. Jadi ini langkah besarnya seperti ini. Nah, langkah kecilnya adalah bagaimana kita bersinergi dengan daerah di tentu saja di struktural, ya. Kita butuh struktural untuk bagaimana mengakomodir program ini. Termasuk dengan saham, ya, saham. Jadi ke depan memang secara otomatis setiap anggota Tikuspidi adalah memiliki saham di PT TSG. Tapi untuk saat ini nanti PT TSG akan mengeluarkan saham, dan itu nanti wajib juga dibeli oleh Tikuspidi yang ada di Indonesia, terutama yang memang sebagai anggota Yayasan Surya Nusantara. Kami sadar sepenuhnya bahwa kita akan bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar dan hebat di Indonesia, ya. Tapi saya yakin dan kami yakin dan percaya bahwa karena apa? Karena kita bersama orang-orang hebat, yaitu panjenengan semua, Tikuspidi Hanato Baris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Surya Nusantara.